Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Ya, di sini yang kita mau bahas adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi soalnya adalah data percobaan untuk reaksi A ditambah B menjadi hasil atau produk. Ini percobaannya 1 sampai 5. Zat yang bereaksi adalah A dan B. Zat A itu 1 gram serbuk 1 molar. Untuk yang percobaan 2, 1 gram serbuk 1 molar juga. Terus 1 gram padatan 1 molar. Percobaan 4, 1 gram larutan 2 molar. Percobaan 5, 1 gram larutan tapi 1 molar. Untuk waktu bervariasi. Untuk percobaan 1 20 detik, percobaan 2 10 detik, percobaan 3 adalah 40 detik, percobaan 4 dan 5 adalah 5 detik. Sedangkan suhunya adalah dalam derajat Celcius dan sama-sama 25 derajat Celcius. Untuk percobaan 1 dan 2, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah apa aja ya? Harus kita tahu kalau faktor yang mempengaruhi laju reaksi, faktornya adalah yang pertama kita bisa sebut dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi bisa dilihat atau bisa tahu dari mana, dari ini nih, satuannya molar. Molar ini adalah masuknya contohnya adalah konsentrasi dalam molaritas ya. Semakin dimana semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin besar juga. Kenapa demikian? Karena dipengaruhi oleh semakin besar konsentrasi, semakin besar pula frekuensi tumbukan. Kalau semakin besar maka laju reaksi LJ ya, laju reaksi besar juga. Kenapa demikian? Karena frekuensi tumbukannya akan semakin besar. Jadi kalau antara 1 molar sama 2 molar berarti lebih besar yang 2 molar begitu. Oke, kalau kita lihat di sini yang kita mau adalah percobaan 1 yang di sini sama 4 yang di sini. Berarti ini 1 gram serbuk 1 molar dengan nomor 4 1 gram larutan 2 molar. Maka di sini dipengaruhi oleh konsentrasi, betul, karena molarnya berbeda, sedangkan waktunya akan 1 molar lebih lama dibandingkan yang 2 molar. 2 molar hanya 5 detik, sedangkan kalau waktu untuk 1 molar 20 detik, suhunya sama. Maka semakin besar konsentrasi, laju reaksinya semakin besar. Jadi dilihat dari waktu mereka bereaksi. Oke, berarti dipengaruhi oleh konsentrasi. Yang pertama untuk soal ini adalah konsentrasi. Yang kedua, laju reaksi dipengaruhi juga oleh luas permukaan. Luas permukaan itu seperti apa? Luas permukaan itu ada yang bentuknya padatan, ada yang bentuknya serbuk. Kalau kita lihat di situ ada serbuk, dan ada yang bentuknya larutan. Makin luas permukaannya, maka makin cepat laju reaksinya. Jadi dari ketiga ini yang paling luas ini adalah larutan. Ini larutan adalah luas permukaannya paling besar dibandingkan serbuk dan padatan. Jadi padatan tuh paling kecil. Jadi kalau kita lihat di sini 1 gram serbuk dibandingkan 1 gram larutan. Maka di sini adalah serbuk, padatan dan larutan ini termasuk ke dalam luas permukaan. Jadi yang mempengaruhi di sini untuk percobaan 1 dan 4 hanya konsentrasi dan luas permukaan karena suhunya sama. Ya. Kalau kita mau jawab di sini luas permukaan sentuh dan konsentrasi adalah yang D. Begitu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan suhu? Sebenarnya yang ketiga itu pengaruhnya adalah suhu, ya. Pengaruh suhu menyebabkan suhu yang tinggi nanti menyebabkan laju reaksi LJ akan semakin besar.
Tapi karena di sini suhunya sama semua, jadi tidak mempengaruhi percobaan 1 dan 4. Tapi pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, suhu termasuk yang mempengaruhi. Kalau makin tinggi laju reaksi, makin tinggi suhu, berarti laju reaksinya semakin besar. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu, semakin banyak molekul yang bisa mencapai energi pengaktifan, dan suhu juga menyebabkan molekul-molekul bisa bergerak lebih cepat sehingga meningkatkan frekuensi tumbukannya. Begitu. Yang keempat ada juga ya, kalau ada penambahan katalisator. Ya, ini kalau ini ditambahkan katalisator, itu juga bisa mempercepat laju reaksi. Tapi karena di sini yang diminta adalah percobaan 1 dan 4, yang berbeda adalah di luas permukaannya antara serbuk dan larutan, maka lebih besar luas permukaan larutan. Jadi makin kecil, dia tuh makin besar luas permukaannya. Ini molaritasnya juga beda ya. Begitu, semoga bisa mengerti.